Perkenalkan, nama saya Maria Syukur Sunowake, jurusan akuntansi semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk melengkapi tugas saya, di sini saya akan memaparkan video penjelasan mengenai tugas pada buku halaman 269 di buku akuntansi keuangan lanjutan 2. Tentang laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Nah, di situ yang diganti hanyalah kerugian sebesar 10 juta dirubah menjadi 12 juta. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memaparkan penjelasan mengenai kasus pertama tersebut. Nah, ini adalah persekutuan ABC, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuidasi sekaligus. Nah, yang pertama ada saldo sebelum likuidasi 1 Mei. Nah, pada soal terdapat kas 10 juta, aset non kas 90 juta, kewajiban 42 juta, kemudian saldo modal untuk Aldi dipotong 40% 34 juta, kemudian Bayu 10 juta dan Citra 14 juta. Kemudian penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 12 juta. Nah, didapat 78 juta, itu didapat dari 90 juta dikurangi dengan kerugian sebesar 12 juta, maka dapatlah 78 juta. Kemudian untuk aset non kas tetap 90 juta, kewajiban kosong. Kemudian untuk Aldi sendiri, nah didapat dari 4.800.000 ini didapat dari 40% dikalikan dengan kerugian sebesar 12 juta, maka dapatlah 4.800.000. Berikut 10 juta dikalikan 40% dikalikan dengan kerugian sebesar 12 juta, maka dapat 4.800.000. Kemudian untuk Citra sendiri 20% dikalikan dengan 12 juta, maka dapatlah 2.400.000. Kemudian kita jumlahkan untuk kas. Nah, untuk kas sendiri 10 juta ditambah 78 juta, maka dapatlah 88 juta. Kemudian aset tetap 90 dikurangi 90, maka hasilnya 0. Kemudian kewajiban diturunkan menjadi 42 juta. Kemudian untuk Aldi sendiri kita kurangkan. Jadi 34 juta dikurangi 4.800.000, maka dapatlah 29.200.000. Kemudian Bayu 10 juta dikurangi dengan 4.800.000, maka dapatlah 5.200.000. Kemudian untuk Citra sendiri 14 juta dikurangi 2.400.000, dapatlah 11.600.000. Kemudian kita beralih pada pembayaran untuk kreditur eksternal. Nah, di situ pada soal terdapat 42 juta pembayarannya. Aset non kas tetap, kewajiban ditulis 42 juta karena pembayaran, kemudian semuanya diturunkan tetap. Maka untuk kasnya sendiri kita kurangkan 88 juta dikurangi 42 juta, dapatlah 46 juta. Kemudian aset non kas tetap diturunkan 0, ini kewajiban diturunkan 0, kemudian Aldi, Bayu, Citra diturunkan seperti hasil yang sebelumnya di atas. Kemudian untuk pembayaran sekaligus kepada sekutu itu adalah 46 juta yang didapat dari pembayaran untuk kreditur eksternal, yaitu 46 juta. Kemudian untuk kas sendiri 46 juta kurang 46 juta, maka hasilnya 0. Sama juga seperti hasil non kas, kewajiban Aldi, Bayu, dan Citra. Sekarang kita beralih pada laporan realisasi dan likuiditas persekutuan merupakan dasar untuk kayak jurnal yang mencatat proses likuiditas. Nah, untuk jurnalnya seperti berikut. Nah, pada tanggal 15 Mei 2015 itu kas besar 78 juta pada debit, modal AD 4.800.000, modal Bayu 4.800.000, modal Citra 2.400.000. Maka aset non lancar terdapat pada kredit sebesar 90 juta. Nah, itu merupakan realisasi jurnal realisasi sesudah aset non kas persekutuan ABC dan distribusi kerugian sebesar 12 juta rupiah dengan menggunakan rasio laba dan rugi. Kemudian jurnal untuk tanggal 20 Mei 2015. Pada bagian debit itu terdapat kewajiban sebesar 42 juta, begitupun pada bagian kredit sebesar 42 juta. Itu merupakan jurnal pembayaran kepada kreditur eksternal. Kemudian jurnal pembayaran sekaligus kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2015 yang pada debit yaitu modal Aldi, modal Bayu, dan modal Citra yaitu sebesar 29.200, 5.200, 11.600, dan jumlah kasnya pada kreditur yaitu 46 juta. Baik, itu tadi adalah sekian penjelasan mengenai kasus pertama pada buku akuntansi keuangan lanjutan 2 halaman 269. Terima kasih.